konten-konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari masyarakat Hopeng di seluruh Indonesia kan. Ya kan? Emang penggantinya Besti itu ya Penggantinya sekarang ya. Besti dong Iya, ya kan? Karena iya, tidak iya. mungkin kita dikontrol dong. Nggak mungkin. Siapa? Nggak mungkin. Nah, ya kan? apalagi kita kan udah nggak ada logo siapa-siapa lagi. Ya kan, Gitu, masyarakat gitu. Indonesia tidak mungkin dikontrol. Nah. Apalagi pemimpinnya ya kan. Apalagi Nggak itu mustahil sekali tuh ya sana begitu nggak ya. mungkin ada itu ya. Benar. Ini Pasti percintaan. langsung disikat. Kalau pernah ada nih, Hah? pasti langsung disikat secara wuson ya kan. Secara cepat maksud gua. Wow. Secara cepat ditangani dong. Harus. Beraninya ya kan. Nggak mungkin Iya. dong ya kan. Itu adalah presiden kebanggaan saya. Ya kan? Mustahil itu ya sana. Oke. Iya. Oke, kalau gitu selamat datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak sekali orang gitu ya. Karena di episode kali ini kita menentukan topik-topik itu bareng bersama oleh para penonton di setiap live kita di setiap hari Selasa. Jadi jangan sampai Anda tidak nonton live kita, oke? Betul. Oke kalau gitu, mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lu tahu nggak sih baru-baru ini ditemuin pintu Ya'juj Ma'juj, Son? Itu kiamat ini. Kalau sampai ini bener, berarti tandanya bentar lagi kita bakalan kiamat, Son. Aduh. Dengerin ya. Jadi belakangan ini itu muncul sebuah video yang viral banget, di mana video ini tuh menunjukkan beberapa pendaki yang berada di sebuah pegunungan yang bernama Dzungarian Alatau. Pegunungan ini itu terletak di timur laut dari Kazakhstan, di dekat perbatasan Cina. Ya pasti dong, itu kan alat tau ya. Kecuali ala Jawa nih baru. Oh, benar. Kecuali Alatas tuh berarti baru seberangan sama Arab kalau gitu, Son. Alatas. Ini kan Alatau ya, benar berarti sama Cina. Iya. Benar. Jadi para pendaki yang ada di video ini itu terlihat kaget luar biasa, Son, setelah menemukan satu bagian dari gunung tersebut yang bentuknya tuh aneh banget. Kenapa aneh? Karena bagian dari gunung ini itu terlihat seperti sebuah pintu yang sangat besar, Son. Jadi ya kayak gerbang batu besar yang tertutup gitu. Pintu ini diduga punya tinggi sekitar 12 meter atau ya kurang lebih 40 kaki lah gitu. Dengan lebar yang kurang lebih hampir sama dan juga dengan sisi yang nyaris simetris. Jadi banyak orang bertanya-tanya gitu, Son, apa jangan-jangan ini tuh nggak dibuat oleh alam tapi dibikin sama manusia? Karena fenomena seperti ini tuh sangat jarang terjadi sebenarnya di alam, Son. Karena ngapain bikin gunung kan, mending ngeruk gunung kan biasanya. Benar ya kan. Dan mendingan Mbah Dukun kan. Maksudnya kalau alam mending manggil Mbah Dukun kan. Alam Mbah Dukun kan penyanyi dulu ada dulu penyanyi ada dulu ya. Jadi fenomena seperti ini itu jarang sekali terjadi secara alami gitu, Son. Makanya netizen jadi gempar dan banyak yang mulai ngaitin penemuan ini sama kisah dari Ya'juj Ma'juj, Son. Atau kalau yang di agama Kristennya Gog and Magog. Tentunya ini membuat banyak orang takut gitu ya, Son. Karena turunnya Ya'juj Ma'juj itu adalah tanda yang menunjukkan bahwa kiamat itu sudah dekat, Son. Jadi urutannya tuh gini, Son, kalau mau kiamat. Pertama Dajjal turun ke bumi, habis itu Nabi Isa turun ke bumi. Terus Ya'juj Ma'juj keluar dari tempat mereka dikurung. Terus Ya'juj Ma'juj mati. Terus bumi damai, lalu mulai bermunculan tanda-tanda kiamat besar lainnya. Contohnya nih, kayak matahari terbit dari barat, munculnya kabut asap dan lain-lain. Sampai akhirnya terdengar tiupan suara sangkakala yang menandakan hari kiamat telah dimulai gitu, Son. Jadi wajar lah ya orang pada rame bahas ini. Pertanyaan selanjutnya yang muncul di pikiran kita tentunya adalah kenapa tempat ini tuh dikaitkan dengan kisah Ya'juj Ma'juj gitu. Emangnya ada apa sih? Ternyata, Son, menurut literatur Islam, tembok atau gerbang tempat Ya'juj Ma'juj dikurung disebut-sebut tuh berada di antara dua gunung besar di wilayah timur, Son. Nah, Gunung Dzungarian Alatau ini, Son, itu kan emang letaknya ada di bagian timur dari Kazakhstan dan bagian baratnya Cina. Terus gunung ini tuh juga dikelilingin pegunungan batu yang besar, Son. Dan lokasinya itu cukup tertutup lah dari dunia luar. Pas tempat ini kalau buat sembunyi gitu, Son. Iya. Terus banyak juga yang bilang kalau gerbang ini itu baru mulai terlihat karena perubahan iklim yang ekstrim dan juga guncangan seismik di kawasan Asia Tengah yang menunjukkan seolah-olah penghalang dari Ya'juj Ma'juj mulai terbuka, Son. Karena adanya kiamat-kiamat kecil di bumi. Sampai saat video ini dibuat, belum ada penelitian resmi sama sekali, Son, mengenai gerbang ini. Walaupun video ini sudah dikonfirmasi oleh banyak sekali sumber jurnalisme resmi, Son. Tapi para geolog itu udah mulai ngobrolin ini sebenarnya, Son. Dan kemudian memberikan pendapat sementara lah terkait fenomena ini. Jadi mereka bilang bahwa bentuk simetris itu kemungkinan besar terjadi karena erosi vertikal di batuan granit, bukan buatan manusia. Tapi komentar dari para profesor geologi ini itu masih bersifat opini gitu, berdasarkan pengalaman mereka selama ini. Jadi ini bukan hasil penelitian gitu loh. Sejauh ini gerbang ini tuh masih menjadi misteri yang belum terpecahkan 100%, Son. Karena ya belum ada penelitian ya kan. Gimana menurut kalian? Apakah ini adalah gerbang Ya'juj Ma'juj atau hanya erosi yang kebetulan kelihatan kayak pintu aja? Tulis di komen. Tulis di komen. Oke.
Wah, tanda-tanda kiamat ya. Ada Tapi tanda kayaknya kiamat. ada yang udah keduluan tuh tadi. Apa tuh? Kabut asap. Oh iya, udah sering itu tuh udah ya. sering kalau udah itu. sering. Ya Bahkan kan? bonus plastik saya dengar terakhir itu soalnya kan. Bonus plastik itu saya dengar ya. Iya, tapi nggak tahu mungkin nanti asapnya beda ya. Mungkin Asapnya- masker aja nggak cukup nanti. Nggak cukup, Nggak asapnya cukup, beda. kan? Nanti pasti asapnya beda. Iya, Asapnya iya. kayak apa? Harry Potter Prisoner Azkaban itu nggak, Son? Kalau cabut kan jadi asap dulu tuh asap hitam. Iya. Asapnya level Sirius Black gitu kayak asapnya Iya, tuh udah sepekat hitam. itu. Iya, sepekat itu mungkin kabutnya. Gitu Son. Ini orang kan banyak banget kan yang seneng banget sama obrolan kiamat-kiamat Yajus begini Majus gitu terutama kan. ya. Yajus Majus ya kan. Rame tuh. Sampai saat ini itu masih belum terpecahkan Son sebenarnya. Banyak profesor geologi gitu yang ngomong bahwa ya ini mah sebenarnya cuma erosi aja, kebetulan aja gitu Iya, loh. iya, Ini semuanya alamiah gitu, bukan dibuat oleh manusia atau jin atau apa gitu, enggak. Alamiah ini. Tapi itu masih berdasarkan pendapat mereka aja. Mereka tuh belum ada yang datang neliti ini sampai sekarang. Oh. At least sampai video ini dibuat lah. Iya. Gitu. Ya mungkin mikirnya terlalu receh. Dan terutama kan tuh di Cina juga kan. Pasti kayak Kazakhstan ya. oh Kazakhstan tadi ya. Ya sulit juga sih pasti ya. Buat sana niat ya kalau kayak gitu kan. Enggak sih, bukan sulit, emang belum aja kayaknya, emang belum. Karena ini masih baru beritanya, Bro. Oh baru nih. Lumayan baru nih beritanya nih, ya kan? Mungkin nanti akan ada perkembangan dari penelitian tersebut ya kan? Ya nanti kita lihat gimana hasilnya gitu ya. Yes. Mungkin Benar. pas mau beli tiket kan. Aduh, akhir tahun nih. Mahal. Mahal. Mungkin nanti pas low season ya kan, yang pas murah tiketnya. Bener. Mungkin baru ada penelitiannya. Mungkin baru ada penelitian. Tapi kan ya penelitian selama tidak ada hubungannya dengan bensin murah kan aman-aman aja biasanya gitu soalnya kan. Iya. Aman-aman aja. Harusnya aman-aman ya. Iya, jangan sampai waduh ada alternatif bensin murah nih. Wah. Bahaya tuh Son yang begitu Son ya enggak? Maksudnya yang hijau apa yang mana sih? Enggak, bukan. Apa Bobby Boss apa tuh namanya? Tahu gak sih ada coba Bobby Boss apa namanya? Sumpah baru-baru apa itu? Ada. Ada penelitian apa namanya bisa bikin bensin dari apa gitu gue lupa. Oke. Tapi harganya lebih terjangkau. Katanya gitu. Iya, Ya kita iya. lihat nanti ke depannya gimana ya teman-teman ya. Karena kita selalu mendukung ya untuk yang murah-murah gitu ya kan. Tapi walaupun sekarang kondisi lagi beda ya. Yang mahal pun justru lebih dipilih sekarang ya kan? Iyalah. Iya, nggak ya apa-apa kan? deh mahal gitu. Yang penting ada kerangnya gitu. Hai. Bener nggak? Ya kan, tapi percuma kan nggak muncul ya kan, nggak usah diomongin itu mah begitu. Ya, waktu itu kita ya Jus Majus juga udah bahas banyak ya sama Ustadz Felix ya waktu itu Yes. ya. Dan detail juga waktu itu kita sampai ada prediksi rasnya kira-kira apa gitu ya Loh, Jus ya, Majus. ya itu kan makanya prediksinya masih inget nggak apa rasnya? Ya, Jus Majus. Turki kan, seinget gue. Ya Turki atau dia bilang rasa apa? Ras sipit kan? Oh Lah iya iya. sih. Iya, coba lu inget gak sih? Ingat. Pokoknya ada nama rasanya Lah itu. iya, ini di mana gunungnya? Iya sih. Iya mirip lah. Perbatasan Cina sama Kazakhstan, bener nggak? Iya. Itu iya. yang bikin orang ngait-ngaitin. Iya juga ya. Itu yang bikin orang Iya, ngait-ngaitin. ya. Kalian nonton lagi deh ntar. Yes, silakan Video tonton episode kita. kita bersama Ustadz Felix Xiao ya, itu luar biasa sekali ya Yes, San ya. keren, Ngomongin keren, tentang Yajus Majus gitu ya. Nah, biar Benar. gampang langsung aja search most popular. Dana. Ini ngomong-ngomong soal pegunungan sih. Nah, cerita gue selanjutnya itu tentang pegunungan juga ya. Wah, Tapi bukan Yajus Majus. bukan Yajus Majus ya. Nah, Apa hubungannya apa? Tapi nih? ya kali nggak kue kayaknya. Nah, soalnya ini tentang pendaki soalnya ini. Benar. Healing dia. Ini pasti 2 kali naik, abis itu merosot sekali gitu ya San ya, pasti ya. Mahameru tuh. Kan gunung pasir. Iya, ngeri Masa banget. lu gak tahu, katanya ngomongin pegunungan Iya, tadi. iya. Iya, 2 kali Dua ini. kali naik, 1 kali turun. 1 kali turun pasti. Iya, Nah, shot gitu. Nggak, ini di Biasanya luar dari wanita negeri. itu yang bikin turunnya tuh. Biasanya. Maksudnya berat. Enggak, bukan. Ya, lanjut. Oke. Lo tau gak sih mumi alami tertua di dunia yang gak sengaja ditemuin sih? Wah, ini cerita tentang lontong Mesir ini berarti kalau gitu. Mumi lontong Mesir kan. bukan Mesir yang ini. Jadi ini kisahnya tentang pasangan yang lagi healing ya, naik gunung kan biasa. Biasanya justru ketika sudah tidak punya pasangan baru naik gunung Son, kebalik ada. Oh iya, harusnya pas bubaran ya biasanya ya. Itu tanda-tandanya itu. Iya sih. Yang ternyata malah nemu manusia yang udah meninggal dari 5.300 tahun yang lalu ya. Tubuhnya masih ada itu Son. Masih ada komplit, Pak. Waduh. Namanya sekarang dikenal sebagai Otzi the Iceman. Manusia dari zaman tembaga yang masih utuh. Ini kayak album barunya Drake nih, Iceman judulnya nih. Oh gitu. Jangan dari sini lagi inspirasi. Ini lumayan baru sih, lagi naik lagi nih beritanya nih. Iya kan? Nah, dia masih utuhnya gara-gara membeku di es selama ribuan tahun. Jadi gini, tahun 1991 ada pasangan asal Jerman yang lagi hiking di pegunungan Alpen di perbatasan Austria, Italia. Mereka tuh orangnya suka jalan di jalur yang gak biasa. Pas mereka lagi lewat area yang agak mencair esnya, ketemulah mat itu sih.
ya. Abis itu mereka kira kan itu pendaki yang kecelakaan. Langsung dong dilaporin Ke Pak Purbaya pasti bukan? Bukan, Kan ada baru beda. kan? Ke Bukan ini ya? dong, apa sih namanya itu? Apa Ormas Sopres bukan? Kalau itu Apa? takutnya WA centang 1 aja nanti chat. Canda. Tiduran. Setelah itu tim penyelamat datanglah 4 hari kemudian. Tapi chat, mereka nggak nyadar seberapa berharganya mayat itu. Bahkan mereka nyopotnya itu pakai alat bor yang buat bongkar aspal itu langsung. Oh, Yang digedek-gedek itu, iya. yang kalau di tol ya kan. Iya. Belakangan ini emang lagi banyak muncul sih emang tapi. Oh, akhir tahun saya San. tahu akhir tahun. Akhir tahun kan. Ya nggak, Pak? Sampai tangannya pun patah. Hmm. Gara-gara dipaksa buat masukin ke peti jenazah kecil gitu. Terus akhirnya dibawa pakai helikopter ya kan, dan diteliti. Ternyata pas keluar hasilnya sih, malah manusia kuno hasilnya. Manusia kuno ya. Kuno. Yang berumur ribuan tahun. Ribuan tahun. Pas diperiksa, kondisi tubuhnya luar biasa sih. Fit gitu ya. Luar biasa gimana nih maksudnya fit? Apa ada medali larinya misalnya pas ditemuin di lehernya apa gimana kan gitu sekarang harus dong. Pakai respect misalnya kan masih ditemuin kan. Iya. Masih ada bekas lumuran yang ini. Apaan? Minyak coklat. Kaleran bukan kaleran. Kaleran. Dilempar-lemparin cat sama yang nonton. Enggak. Jadi dia bukan mumi biasa kayak di Mesir yang dikeringin, tapi mumi basah yang membeku alami. Jangan sembarangan ngomong, ada mumi di Mesir bukan mumi biasa itu. Maksudnya yang keringin kayak Mumi pemimpin jangan sembarangan ada. maksudnya kayak yang orang-orang tahu yang dikeringin. Oke. Ini pemberontak ini Pak. Tidak menghormati pemimpin. Nah kan. Sampai organ dalam, kulit, rambut, bahkan tatonya masih kelihatan. Dan bukan cuma 1-2 tato sih, tapi 61 tato. Terus waktu mereka ngebongkar perlengkapannya, isinya gokil banget. Dia bawa kapak dari tembaga murni, pisau batu, panah, bahkan ransel kayu juga. Terus juga hasil pemeriksaan forensiknya nunjukin Ozzy itu berusia 46 tahun dan badannya udah rusak parah sebenarnya. Dia itu punya penyakit jantung, batu empedu, infeksi parasit usus, bahkan laktos intoleran sih. Waduh, bisa orang zaman dulu ada laktos intoleran son. Nah, yang akhirnya setelah bertahun-tahun penelitian, ketahuan kalau di tubuh Ozzy ada bekas panah di bahunya dia. Ternyata dia itu tewas karena kehabisan darah. Menurut mereka juga sempat kabur dari berantem gitu. Makanya ini tuh malah jadi kasus pembunuh tertua di dunia. Wah. Ini literally cold case ini. Kasus Cold case dingin ya. literally ini ya. Benar. Sekarang itu dia disimpan di Museum Arkeologi Bolzano di Italia. Dalam ruangan khusus bersuhu minus 6 derajat dan kelembapan hampir 100%. Jadi benar-benar dijaga banget ini. Jangan sampai rusak gitu ya. Jangan sampai lebih rusak lagi. Bahkan badannya juga disemprot air steril setiap 2 bulan biar gak kering dia. Nah, lewat kasus Ozzy ini, ilmuwan itu punya banyak pencerahan, pembelajaran soal pola makan, alat perang, gaya hidup, sampai penyakit manusia zaman dulu. Tapi yang ngomong-ngomong soal tadi kan ini adalah cold case gitu ya. Iya. Karena pembunuh pertama apa segala macam gitu ya. Pasti museumnya sekarang udah nggak ada yang kunjungin son. Kok gitu? Karena anak muda lebih penting cold brew katanya daripada case gitu son. Ya kan lebih peduli cold brew kalau sekarang. Kan saya udah Iya. gak pernah denger lagi tuh cold brew. Ini udah jarang sekali ya sekarang ya. Banyak lah. Oh masih banyak ya. Banyak Oh ya lah di gimana sih? botol-botol itu ya Iya sekarang ya. botol-botol. Berhubung kita kopinya masih yang ini ya. Jadi Nah, masih belum ada mereknya gitu ya son ya. Benar. Menarik sekali berarti gitu ya, karena ditemukan mumi yang sudah ribuan tahun dan dia terawet dengan sendirinya gitu ya, secara alami gitu ya. hamil. Iya, cukup menarik Jadi juga kayak itu. pas itu nemu dari kejauhan gitu. Apaan nih coklat-coklat gitu. Tadi iya. Keren ada yang ngebor sumur tadi maksudnya gitu ya son ya. Masa gitu ya? Jangan Iya ya. sih ini pegunungan sih soalnya. Oh iya. Oh kan justru karena pegunungan jadi Karena nggak ada dong. Iya. Nah, Anda gitu. jangan ngejok situ lagi nanti dikira nggak paham nanti. Oh, Saya iya. bingung orang seperti ini kok bisa tertipu dengan yang kayak gitu-gitu. Bentar gitu son katanya son. Iya. Itu kan memang mata air pegunungan memang. Memang, Karena memang kan masih benar. 30 cm ya. Kalau Benar. nggak salah kan dari permukaan. Yes. Gitu. Sisanya yang kita omongkan hanya bercanda ya soalnya selain itu ya. Bercanda. Nah, kalau di luar negeri nih harusnya museum seperti yang kayak tadi itu sangat dihargai harusnya gitu ya. Iya. Karena kan itu penemuan dan itu adalah ilmu pengetahuan yang akan terus dibawa sampai ke depannya gitu San. Tapi emang museum pun lagi rame sekarang sih. Museum lagi rame sekarang Museum ya? kan museum Pojokannya doang tiba-tiba. enggak dong. Museum nasional gitu sekarang udah keren-keren, Pak. Oh iya. Ya kan ada night at the museum, Nah, lampu-lampu ya kan. benar. Yang Walaupun penting nggak hasil di-endorse. fotonya ya Son ya. Itu Yang keren penting hasil lampu-lampunya di depan museumnya tuh. Nah, Dekat Monas itu kan.
Harus Instagramable dulu ya berarti ya. Iya. Jadi harus terus dilestarikan ya. Ke museum itu sebenarnya cukup menarik juga sih. Maksudnya asik juga, misalnya ya kalau ngedate ke museum itu sebenarnya asik juga sebenarnya. Emang ente kapan terakhir ke museum? Ya adalah pokoknya iya. Adalah ada. Iya. Ya kan, ke museum apa ya kan, sambil belajar gitu. Iya, kan temanya ganti-ganti terus ya kan. Iyalah. Kayak museum macan gitu kan temanya ganti-ganti. Iya, jadi sama-sama apa belajar bareng gitu ya Son ya. Gitu ya kan. Gitu. Sama-sama belajar apa menambah ilmu pengetahuan gitu loh. Contohnya kayak di Amerika ya kan. Museum-museum tuh sangat dihargai sekali Son di Amerika. Iya. Sama Dan turis. bagus-bagus kan? Bagus Bagus-bagus kan? Bagus. Anda pernah ke museum di Amerika kan? Harusnya pernah, harusnya. Harusnya. Anda nggak cuma sadar apa gimana tidak waktu itu ingat Son? mungkin. Oh. Tidak ingat. Tapi bagus-bagus ya. Bagus Di Amerika pasti. museum-museum apa. Tapi ngomong-ngomong soal Amerika nih Son, gue pengen ngomongin soal pemimpin yang sekarang ini, Donald Trump. Donald Trump ya kan. Gue ada sebuah konspirasi yang mengaitkan anak emas dari Donald Trump ini Son, yang semua orang tahu lah ya, namanya Barron Trump gitu ya. Bukan Eric. Bukan dong. Oh, itu anak emasnya siapa kalau itu, Syed? Anak emasnya PSSI kalau itu. Bukan. Salah. Dengar ada ceritanya ya. Oke. Lu tahu nggak sih konspirasi tentang anaknya Donald Trump yang bilang kalau dia itu adalah time traveler sebenarnya Son? Siapa? Seperti yang kita tahu, anaknya Donald Trump yang paling dipuja-puja oleh masyarakat Amerika ini adalah si Barron Son. Tapi kok ketemunya sama Eric sih Pak? Nah, jadi Barron Trump ini disukai karena kecerdasannya Son, dalam membantu kampanye ayahnya buat menang di pemilu tahun 2024 kemarin. Terus dia ini orangnya nggak kontroversial kayak bapaknya, dan dia tinggi banget Son. Di umur 19 tahun, dia ini tingginya udah mencapai 2 meter lebih Son, coba lo bayangin. Beda tipis sama gue kayaknya. Beda jauh sih kayaknya. Udah kayak pemain basket ini orang Son. Jadi banyak orang-orang Amerika yang merasa bahwa masa depannya si Barron ini cerah banget, karena kan lebih dekat ke matahari kan, karena lebih tinggi badannya. Apalagi ya pendukungnya Trump sudah pasti suka dong. Iya. Ya kan? Sekarang kita masuk ke konspirasinya ya. Jadi ternyata di tahun 1888 ada seorang penulis yang bernama Ingersoll Lockwood yang merilis sebuah novel fantasi yang berjudul Barron Trump's Marvelous Underground Journey. Buku ini menceritakan tentang seorang anak dari bangsawan kaya yang dia ini adalah seorang pemberontak yang muak dengan hidupnya Son. Coba tebak siapa nama anak itu? Siapa? Barron Trump. Demi apa? Iya. Lo tau gak si Barron Trump yang ada di cerita ini itu tinggalnya di mana? Di mana? Dia ini tinggal di sebuah kastil yang namanya Kastil Trump Son. Serius. Jadi ya mirip-mirip lah ya sama keluarganya Donald Trump yang tinggalnya di Trump Tower, which is itu ya adalah gedungnya Donald Trump gitu kan. Di dalam buku tersebut, Barron Trump ini digambarkan sebagai seorang time traveler. Dia juga memiliki seorang mentor ya kan yang ngajarin dia time traveler bernama Don Son. Buset. Sama nama bapaknya Barron yang asli ya, Iya, Donald iya. Trump kan. Jadi teorinya adalah Donald Trump ini diduga punya teknologi mesin waktu yang didapat dari pamannya Donald Trump Son, which is John G. Trump, karena dia dulu pernah kerja di FBI gitu. Pas Nikola Tesla meninggal, semua penelitiannya kan diambil FBI itu. Terus pamannya si Trump ini dipanggil Son buat neliti semua berkas, catatan dan artefak punya Nikola Tesla. Karena pamannya Trump ini kan insinyur yang luar biasa jenius ya pada saat itu. Dia juga profesor juga pada saat itu di MIT. Kenapa berkas-berkasnya harus disita dan diteliti? Karena pemerintah khawatir Son, dokumen-dokumennya Nikola Tesla ini ada yang bisa dijadiin senjata rahasia. Yang salah satunya nih yang dicurigai itu bernama Death Ray namanya. Oh, tahu. Yang laser-laser itu ya. Ya, sinar kematian bertegangan tinggi Son. Si John G. Trump ini emang pada saat itu tuh dikenal sebagai profesor yang ahli di bidang peralatan listrik arus searah Son. Jadi ya dia yang ditunjuk sama FBI suruh neliti ini. Terus habis diteliti, si John bilang kalau di situ dia nggak nemuin apa-apa gitu Son. Dari semua berkas dan catatan artefaknya si Nikola Tesla tuh nggak ditemukan apa-apa katanya si John. Jadi katanya isi berkas-berkasnya itu cuma ide-ide gila yang sifatnya tuh spekulatif gitu. Jadi bukan real invention gitu. Bukan penemuan beneran yang berdasarkan akal logika gitu loh. Iya, penemuan baru gitu ya. Tapi masa iya sih nggak nemu apa-apa gitu kan? Jadi banyak orang menduga-duga gitu Son. Kayaknya nggak mungkin gitu dari semua catatannya Nikola Tesla semuanya nggak ada artinya masa katanya. Apa iya dia kan orang jenius sekali. Jadi banyak yang menduga bahwa apa yang ditemukan oleh John G. Trump di situ diambil sendiri Son sama dia dan nggak dikasih tahu ke FBI katanya. Salah satu yang diduga diambil sama dia itu adalah penelitian tentang mesin waktu yang diduga-duga sedang dikerjakan oleh Nikola Tesla di ujung hidupnya. Jadi kalau menurut teori ini ya si Donald Trump ini bisa bolak-balik masa lalu masa depan dan bisa juga kan anaknya make barang yang sama gitu loh, emang ada di rumahnya gitu loh. Yang kemudian rahasia ini itu diketahui oleh si penulis novelnya, makanya dia nulis novel tersebut tapi dibilangnya novel ini fiksi Son, biar nggak bisa dibungkam sama Trump gitu kan. Itu dalihnya orang-orang yang percaya teori ini gitu ya. Soalnya di buku kedua Lockwood yang berjudul 1900 or the Last President yang pada saat itu dirilis di tahun 1896 itu juga ada kemiripan Son sama kehidupannya Trump. Oh gitu. Buku keduanya kan. Jadi buku ini itu nyeritain tentang kota New York yang
yang kacau balau setelah pemilihan presiden yang kontroversial. Kalau kemarin kan sempat kacau gara-gara gubernur kan. Yang di New York, enggak yang di New York tahu enggak? Iya, tahu. Jadi di buku ini itu rakyat pada marah dan protes besar-besaran Son di Fifth Avenue Son. Ini tapi kita merujuk ke pemilihannya si Donald Trump yang pertama ya. Fifth Avenue itu kan tempat berdirinya Trump Tower Son. Jadi di novel ini banyak orang yang protes di situ. Terus presiden fiksi di dalam buku itu nunjuk seseorang bernama Pence buat masuk ke dalam kabinetnya Son. Di ceritanya ya. Oh, Michael Pence itu ya? Siapa namanya? Wakil presidennya Trump, Mike Pence namanya. Mike Pence ya. Di periode yang pertama tapi ya. Oke. Kan Mike Pence tuh wakilnya. Kalau yang sekarang kan JD Vance namanya. Sama kan berarti kan sama di novel ini. Gila ya. Tapi tentunya para ilmuwan menanggapi teori ini ya hanyalah sebuah kebetulan dan cocoklogi yang konyol sih. Gimana menurut kalian? Percaya nggak sama teori yang satu ini? Tulis di komen. Tapi buat cocok lagi, buset. Itu sih Gila kan? nama masalahnya, Pak. Iya kan? Berapa nama itu kesebut? Walaupun kalau gue pribadi ya, gue belum percaya sih kalau time traveler itu nyata gitu. Oh iya, karena Ya walaupun kayaknya bumi ini hancur duluan deh sebelum time travel jadi. dan walaupun ada pun kan lu nggak bisa ngapa-ngapain ke masa lalu kan. Lu ngerubah sesuatu aja tiba-tiba domino efek apa Butterfly effect kan bisa sampai kiamat bahkan ya kan. Iya, Nggak bisa ibaratnya diotak-atik. kalau butterfly effect kan ini kan kepakan sayap kupu-kupu di Florida bisa menyebabkan badai di mana gitu kan. Di ujung mana Iya, ya kan. iya, Gila, Pak. Iya. Nggak Kalau lu kena merubah sih. sedikit ya itu bisa merembet kemana-mana gitu ya. Iya. Iya kan. Tapi kan nggak tahu, siapa tahu ada caranya gitu kan. Tapi gue rasa kayaknya nggak mungkin sih kayaknya. Kayak bumi hancur duluan deh sebelum mesin waktu itu ada. Nggak mungkin sih. Kalau menurut gue Nggak mungkin. time travel ya kayaknya nggak mungkin. Tapi emang mirip banget ya, maksudnya banyak kemiripan gitu ya. Iya, ini tahun 1888 tadi kan. Tahun 1888 ya. Gila. Iya kan? 1888 sih. Iya, banyak sekali kemiripan gitu dengan kejadian yang sekarang gitu. Anak bangsawan kaya ya kan, yang pemberontak ya kan. Udah nama, lokasi, semua kena sih. Iya, tapi kayaknya sih ini kan konspirasi doang kali ya. Iya, konspirasi iya. doang lah. Karena kan Baron Harusnya- Trump kan bukan pemberontak soal maksud gue. Iya. Kelihatannya sangat nurut sih sama bapaknya tuh kalau gue lihat. Kalau dari kelihatannya gitu ya. Kayaknya polish banget ini anak Ini nih. yang paling karismatik gitu kan ya, seingat gue ya orang ini. Yang paling menonjol. Berkarisma ya kan, iya kan. Anaknya Trump yang paling menonjol. Iya. Yang rapi apa dandanannya. Tapi polish banget kesannya gitu kan. Kayak film American Psycho orang ini gitu. Iya. Ya kan modelannya gitu Modelannya, ya. betul. Tapi apa tinggi sekali 2 meter tingginya bro, coba bayangin. 2 meter gila sih. Iya kan? Tapi emang susah sih emang, ini konspirasi betul. Karena di buku itu pasti dia nggak bisa memprediksi Ericnya. Nah Itu itu pasti dia. nggak bisa diprediksi Pasti nggak bisa itu. diprediksi. Oh. Makanya kan butuh kepastian, nanya langsung ke bapaknya kan begitu Son. Ya kan? Karena nggak bisa diprediksi nih orang ini. Iya, sehingga itu menjadikan itu wajar gitu ya Son ya. Iya. Iya, nggak perlu ribut-ribut Anda. Ngapain ribut-ribut begitu? Bang juga Don Junior. Nah, ya kan? Namanya juga ibarat film kan itu behind the scene kan Son. Oh. Iya, ya kan? Iya. Kan udah selesai rapatnya. Hmm. Iya, ya kan? Iya dong. Iya itu. Ya itu ya di balik layar aja gitu kan. Bener. Heeh. Antara behind the scene atau yang apa? Apa? Bloopers. Ya bisa juga. Iya. Balik lagi ke Baron Trump ya. Baron Trump nih emang kelihatan seperti kayaknya banyak pendukung Trump yang merasa dia ini selanjutnya setelah Trump. Padahal kalau udah orang bilang nama adalah doa kan namanya Baron. Baron itu kan yang ini kan. Gue keguguran. Hah? Keguguran artinya Baron. Bukannya gersang gitu ya? Baron land gitu. Kalau Baron kan dia namanya Baron kan, bukan Baron Barren kan. Bukan. Bukan Kirain dong, ini, Baron namanya. Ya. Ya nama preman sih biasanya kalau di sini ya, Bang Baron ya kan. Udah ngeri Waduh, banget tuh, ini udah ngeri Baron. banget. Namanya Baron ya. Ngeri sih tuh kalau jadi bodyguard mau tuh kan tuh hire gue. Baron ngeri banget. Jadi banyak juga orang di Amerika yang takut kejadian dinasti Son di Amerika Son. Oh kayak gitu. dinasti si itu ya, siapa namanya? Karena kan nanti kan kalau misalnya si Trump turun terus habis itu Baron naik misalnya kan. Ih, Wah, Dejavu. dinasti jadinya begitu. Iya. Walaupun umurnya masih 19 tahun sih, pasti belum bisa. Sekarang 19 masih. 19 masihan kan. Gila masih muda Masih banget sih. 19 atau 20 ya ini sekarang banget nggak tahu. sih. Masih muda sekali lah pokoknya lah. Nggak bisa, pasti belum bisa dan tidak akan dipilih pasti kalau sekarang. Oh. Mungkin nunggu 10 tahun lagi Mungkin gitu pas kan. 39 gitu baru bisa ya. Tergantung apa mahkamah New York menyetujui apa enggak Son. sorry mahkamah Washington DC maksudnya. Nah, lupa saya. Kalau yang kemarin yang gubernur yang mana kemarin lu lihat gak? Dia yang ngata-ngatain Trump ya? Iya kan sih? Dia kan di Demokrat ya kan, seberangnya konservatif berarti. Kok konservatif sih, Republikan maksudnya, ya kan? Kan ramai juga tuh kemarin tuh. Sempat sih gue lihat. Pas menang ya kan. Ngomongin Trump lah pokoknya ya dia itu ya. Gue nggak lihat kalau yang dia ngomongin Trump ya. Cuman ramai karena
wah akhirnya orang Islam menjadi gubernur katanya di Oh gitu. Iya, di New York, kota Amerika ya kan. Sih gokil sih emang. Gila gue bilang tuh ya kan. Walaupun ya tidak lepas dari banyak pro kontra juga Son sebenarnya Son. Pasti. Benar. Tapi lebih baik kita tidak usah membahas itu di sini. Ya. Atau di khusus VIP aja Son. Nah, Jangan-jangan. black kan. Benar, segmen Black-Blackan Gubernur New York. Setuju apa enggak? Join dulu membernya baru komen, oke? Tapi walaupun dia bisa dibilang negara nomor 1 sekalipun ya, tapi masih pasti ada kurang-kurangnya juga sih. Oh ya Dan pastilah. problemnya kurang lebih dengan negara kayak negara kita, Benar. yaitu tentang kesehatan. Sih. Oh. Nah, kebetulan gue udah cerita tentang Amerika juga nih. Oke, coba ceritain. Lo tahu nggak sih ada orang yang ngerampok cuma $1 demi bisa berobat di rumah sakit sih? Waduh, ini pasti tearjerker ini ceritain nih. Oh, Ya kan? Sangat sedih nih pas ini. nah, Coba ceritain. orang ini bernama James Farron, pria berusia 59 tahun, asal Gaston County, Amerika. Orang ini ngerampok bank bukan buat kaya sih, Jadi buat apa kalau begitu? tapi buat dapat perawatan medis gratis di penjara. Jadi gini, tahun 2011, James Farron ini udah gak punya kerjaan, tabungan juga habis, umur tua, dan punya banyak penyakit. Komplit udah penderitaannya. Dan yang lebih parah lagi, dia gak punya asuransi kesehatan. Akhirnya suatu hari dia punya ide. Dia datang ke bank RBC di New Hope Road, tapi gak bawa senjata, gak bawa masker, dan gak nyamar juga. Dia benar-benar datang cuma ngasih selembar kertas ke teller banknya yang tulisannya, ini perampokan bank, tolong kasih saya $1. Dan setelah dikasih, dia bilang lagi ke tellernya, saya bakal duduk di sana ya, nunggu polisi. Udah tuh, dia beneran duduk nyantai di lobi sampai polisi datang. Pas polisi datang, Akhirnya dia ditangkep. Dan saat diwawancarain reporter TV di penjara, dia tuh bilang, saya tuh orangnya logis dan ini logika saya. Ya intinya dia nggak punya pilihan lain lah. Dia tahu kalau di penjara itu dia bakal dapat makan, tempat tinggal, dan perawatan medis. Bahkan dia itu sampai udah ngitung juga sih, kalau dapat hukuman 3 tahun penjara, pas keluar itu dia nanti dapat social security. Jadi itu semacam uang pensiunan negara lah. Tapi ya ujung-ujungnya karena dia cuma minta $1, pengadilan itu nggak bisa nyalahin dia atas perampokan bank. Jadi jatuhnya kayak nyolong kecil doang deh. Tapi ya tetap dia dapat apa yang dia mau, tapi cuma sebentar. Ya kan tadi perawatan medis, ya kan makan 3 kali sehari, tempat tinggal, ya kan gitu. Ini gokil nih orangnya. dikirain dia bakal kena grand larceny ya, kalau bahasa ini kan pencurian besar kan grand larceny. Iya, dia yang minor larceny itu kalau nggak salah ya. Iya. Gitu. Kasian juga ya, gue benar-benar bisa relate Soalnya sih. mukanya kayak, wah ada tua putih semua gitu. Gak ada pilihan ya, gue juga relate sih. Maksudnya ngisi bensin kan gak ada pilihan sekarang maksudnya. Rakyat Indonesia jadi. Ada sih tapi ngantrinya. Gila. Ada sih tapi cuma 92 deh. Sampai jadiin spanduk ya. Iya, mobilnya sampai mogok kerja bentar Lu lagi. liat ini gak sih antrian motor Pak yang di situ? Enggak, gue lihat nggak begitu panjang. Kalau pas gua gue ada ngisi. lihat tuh dari apa TikTok ya kalau nggak salah ya. Nah. Antriannya gila cuy, sampai luar ngantri panjang banget. Oh iya. Di situ. Tapi gue lihat pas mobil juga sepi sih emang. Nggak banyak lah. Iya, kalau mobil ramai. kosong. Kasihan sekali orang ini gitu ya, maksudnya ya untuk iya. mau sehat aja susah gitu ya. Iya. Karena di luar negeri tidak punya asuransi kesehatan itu beda dengan di sini gitu ya. Di luar negeri itu mengagetkan nggak punya asuransi kesehatan. Iya. Orang takut kok nggak punya ya. Iya. Kok bisa kamu hidup tanpa? Iya. Kadang orang nggak Kesannya berani safety keluar net. rumah, ya kan? Gara-gara nggak punya asuransi misalkan. Iya. Takut. Kalau di sini kan, ya insya Allah nggak apa-apa lah. Itu asuransinya. Enggak Son. dong, kan udah Itu. ada BPJS ya. Oh iya Ya benar. kan? Udah ada. Benar. Aman. Apalagi sekarang kan gaji di bawah 6 juta, transportasi gratis ya. Nah, itu dia. Lumayan ya. LRT ya. Bisa hemat 3.500 sehari ya. Cukup. Life changing sih menurut gue sih itu sih. Lumayan, Cat. 7.000 deh maksudnya. Iya. Nah, Iya, itu life changing mana sih? changing lah, itulah. Itu cuma 6 bulan. Lala. Saya dapat bakwan tambahan 2 biji kan lumayan kan. Oh. Lebih kenyang, kerja lebih semangat jadi. Iya kan? Bener juga. Bener. Bukannya 5.000 udah 2 sekarang. Oh, 2002 ya. Gak cukup, Pak. Enggak kan 7.000 bolak-balik. Oh iya. Iya dong. 7.000 ya. Kita harus dukung ya kalau program yang positif pasti ya. Dukung. Benar. Dan juga ada lagi yang saya mau dukung nih Son. Apa tuh? Kali ini pasti lu nggak dukung Son. Oh kok gitu? Karena gue pengen dukung kecoa Son. Kecoa. Iya, lu kan sangat takut sekali dengan yang namanya kecoa kan Son. Iya. Gitu aja. Lu pasti tidak suka mendengar materi gue yang berikut ini. Iya. Lu tau nggak? Ternyata kecoa itu adalah serangga yang akan menyelamatkan umat manusia Son di masa depan. Emang bisa ngapain ya? Jadi yang gue omongin ini adalah kecoa cyborg ya Son. Seperti yang kita tahu, cyborg itu adalah setengah makhluk setengah robot. Bukan full robot dong. Saya ini bukan ngomongin robot yang seakan-akan otomatis ya kan. Padahal dikendalin sama orang sebenarnya pakai VR Son. Jadi ada sebuah penelitian yang sudah berjalan sejak tahun 2010-an. Di mana para ilmuwan mencoba membuat alat untuk mengendalikan serangga
Yang salah satunya ya pakai kecoa. Kecoa yang dipakai bukan kecoa yang biasa kita lihat di Indonesia ya Son ya, melainkan kecoa yang ukurannya jauh lebih besar Son daripada itu. Yaitu kecoa Madagaskar Son, yang gede segini nih, gede banget. Kayak lebih gede dari situ dah. Gede banget segini tuh. Iya. Enggak, maksudnya panjangnya ini loh segini loh. Oh iya. Palanya di sini gitu. Gede. Gede banget. Tapi lu kan gelinya kan yang kecoa yang sini kan, kalau yang itu enggak kan. Semua lagi. No. Baru-baru ini ada perkembangan yang cukup signifikan nih Son nih, terutama yang berasal dari tim peneliti di Nanyang Technological University Son, yang berlokasi di Singapura. Oh, jadi sekarang kalau kebalik nggak mati itu. Iya, benar banget. Karena di belakangnya ada chipnya, nanti gue ceritain ya. Oke. Dimana sekarang itu ada advancement yang luar biasa gitu, dimana hanya dibutuhkan sekitar 1 menit saja untuk mengendalikan 1 ekor kecoa Son. Kemajuan pesat ini bikin perbincangan tentang serangga cyborg naik lagi ke permukaan, dimana kecoa cyborg ini itu bisa dipergunakan untuk melakukan misi pencarian dari korban-korban akibat bencana alam di area reruntuhan atau celah-celah sempit Son. Karena bobotnya kecoa ini kan ringan kan, dan dia bisa jalan di medan apapun, maka dia bisa menjangkau segala macam lokasi yang manusia tuh susah buat masuk ke sana. Jadi korban-korban yang terhimpit reruntuhan itu bisa dengan mudah dideteksi keberadaannya. Gimana cara mereka ngendalin kecoa? Jadi awalnya nih Son, kecoanya tuh dibius dulu Son pakai karbon dioksida. Terus pas kecoanya pingsan, punggungnya itu ditanemin sirkuit elektronik mini dan microchip yang bernama Cyborg Insect Factory Son, yang kemudian dapat dikendalikan melalui elektroda yang ditanamkan di tubuhnya, yang nantinya itu bisa dikemudikan lewat remote control jarak jauh lewat sistem yang mirip kayak Bluetooth Son. Jadi bisa dikendalikan pakai remote control gitu nanti kecoanya dari jauh. Kecoa ini dilengkapi juga dengan infrared dan sensor yang memungkinkan tim penyelamat untuk mengumpulkan data visual dan sensorik dari dalam situasi-situasi genting seperti reruntuhan bangunan dan lain-lain Son. Kecoa cyborg ini juga udah diuji coba sebenarnya, tepatnya di bulan Maret tahun 2025 ketika ada sebuah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang melanda Myanmar Son. Hasilnya terbilang cukup baik, walaupun kecoa cyborg ini itu belum berhasil menemukan korban selamat Son, karena masih banyaknya batasan teknologi seperti sensor yang masih kurang akurat, jangkauan sinyal pengendalian yang masih kurang luas, dan area bencana yang sangat besar yang pada saat itu mencapai ribuan meter persegi Son, dan menewaskan ribuan orang. Terus teknologi ini itu sebenarnya dijadwalkan buat dipakai mulai dari tahun 2026 sebenarnya. Tapi karena keadaan darurat akhirnya buru-buru dipakai. Jadi belum 100% siap sebenarnya teknologi ini Son, gitu. Kalau di game ya kayak Cyberpunk lah teknologi ini mungkin. Masih beta tes ya. Cuman isinya bug semua bedanya kalau ini. Kan kecoa yang dikenalin. Beneran bug nih. Beneran serangga. Iya. Tapi gila loh, sampai visualnya bisa kelihatan dia. Bisa kelihatan. Padahal dia cuma naruh chip doang kan, namanya microchip gitu ya. Bener, naruh microchip. Gila, sampai dapat visualnya juga sih. Iya. Itu mungkin alasan kayak, jadi anggapannya orang pasti nanya kan, loh kenapa nggak bikin full robot aja gitu kan? Bentukannya kayak kecoa gitu. Iya. Cuma ini kan jadi lebih simpel, irit, lebih simpel. Iya, nggak perlu banyak mesin ya kan jadi ya kan. Dan kan kecil banget itu bro. Ya nggak kecil coba ya segini lah tapi. Dan dia kan kecoa itu kan terkenal atas ketahanan ya kan. Bahkan kalau kena nuklir katanya yang selamat cuma kecoa katanya ya kan. Katanya kalau kiamat satu-satunya yang katanya bisa selamat kecoa malah ya. Nah, bisa di medan apapun. Kalau kiamat gak ada yang bisa selamat lah. Iya kan kecoa katanya. Itu setahan itu dia kan. Setahan itu. Dan dia cukup cepat juga jalannya ya kan. Dan dia bisa masuk kemana aja. Medannya seperti apapun bisa. Gue nggak tahu tuh yang Madagaskar bisa terbang juga tuh. Nggak tahu gue. Nggak tahu ya. Tapi kayaknya belum bisa dikendalin sampai terbang sih menurut gue ya. Dan kalau terbang kan kayaknya nggak perlu juga ya. Udah ada drone juga ya. Tapi drone sekecil-kecilnya nggak mungkin sekecil kecoa itu sih. Iya. Tapi kayaknya nggak bisa terbang deh. Yang gue tahu baru dikendalin jalan doang. Iya kan? Keren kan? Keren banget. 2026 bakal dipakai nanti. 2025 udah dipakai sebenarnya bulan Maret kemarin itu yang di Myanmar tadi kan. Tapi belum begitu sempurna. Tapi responnya bagus katanya. Wah bagus ini. Maksudnya udah cukup membantu gitu. Nanti kita lihat lah nanti pas parade di sini muncul nggak tuh kecoa. Nah, cyborgnya ini kan. Benar. Paling ada anjing. Iya. Keren kan, makanya kan luar biasa sekali teknologi ya. Dan ini Singapura salah satu ini loh universitas yang maju loh. Iya, NTU ini keren ini loh. Ini. Nanyang kan. Nanyang ini keren. Di Indonesia juga ada kan Nanyang ini kan. SMA-nya tuh. Emang ada ya? Ada tuh SMA Nanyang. Soalnya gue paling tahunnya masih SMA udah sayang-sayangan palingan bukan Nanyang gitu, sayang palingan. Iya. Nanyang belum tahu sih gue sih ada ya. Kalau sekarang taunya dibuang sayang nih sekarang ya. Nah, itu dia. Atau sayangi dirimu, buanglah dia gitu kan mungkin kan. Bisa dua-duanya tuh. Bisa sih, iya kan, bisa dua-duanya bisa. Tapi keren ya, luar biasa ya maksudnya teknologi ini beneran ada loh kan. Gambarnya apa segala macam. Oh gitu, videonya ada nih. Ada dong gambarnya. Semuanya akan ditongolin pasti di sini. Kepikiran gitu ya.
kecoa loh. Kan ini kan sebenarnya kan programnya kan dari 2010-an. Dia tuh nyoba ke banyak serangga juga sebenarnya, tapi yang maju pesat ini kecoa ini. Chipnya juga cukup besar sih Masian sih tapi sebenarnya Pak. Tapi kan karena badan dia besar kan, badan kecoa Madagaskar kan besar kayak kecoa sini kan. Jadi mungkin masih bisa kali dia bawa itu. Gitu, keren banget ya. Iya, lama jadi buat ini juga yang spy juga yang ini ya, ngintai ya, lama-lama ya. 1 menit doang lah satu kecoa tuh, buat bisa dikendaliin. Tangkap, bius, seset, pasang, udah kendaliin. Sekarang gantian nih, gue punya cerita yang menakjubkan juga sih. Cerita apa itu? Lo tahu nggak sih ada bocil yang nyelesain kasus penculikannya sendiri, Jat? Loh, gimana caranya tuh San begitu? Home Alone ini, cerita tentang Home Alone bukan? Bukan. Jadi ini kisah bocil 9 tahun yang ngebantu polisi nangkep penculiknya sendiri, Jat. Gara-gara kebanyakan nonton seri kriminal. Nama anak ini Janet Tamayo. Namanya nama anak jis banget ya San ya. Janet Tamayo. Iya, cimacikal ini. Nah, di suatu hari pas Janet baru pulang sekolah, Jat, dia ngeliat pintu rumahnya itu kok kebuka sedikit gitu. Nah dia kira itu ibunya pulang cepet kan. Pas masuk, ternyata Janet tuh ngeliat kaca jendela udah pecah, Jat. Kaca jendela pecah ya? Udah pecah, terus kabel telepon juga dipotong. Atapnya udah mulai berayap enggak? Oh enggak. Butuh renovasi kirain rumahnya kan enggak ya? Bukan ya. Paling bocor-bocor dikit lah. Rembes. Tiba-tiba setelah itu, Jat, ada pria asing yang pura-pura nanyain sesuatu. Terus maksa masuk, ngeborgol dan ngikat si Janet itu, dibawa masuk ke mobil. Nah pas penculikan itu terjadi, si ibu dan kakaknya itu pas pulang ke rumah ngelihat akhirnya. Wah. Akhirnya mereka ngecoba ngelawan dong, ya kan? Kakaknya yang umur masih 15 tahun itu ngambil obeng terus kayak ngelawan dia, tapi pasti kalah dong, ya kan? Terus juga ibunya ngambil panci ngelawan juga tapi tetap kalah. Siapa tahu kalau dimasakin bisa mengambil hatinya gitu ya San ya. Maksudnya ya tadi nggak kan pakai panci apa ini? Siapa ini dan? Oh mau dipukul. Begitu polisi datang, mereka nemuin Dar, ya kan, di garasi di dapur. Tapi nggak ada tanda-tanda Janet itu di mana lokasinya. Sebenarnya ada tuh CCTV dari tetangga yang bahkan ngerekam mobil si pelaku. Tapi gara-gara resolusinya kecil, jadi plat nomornya nggak kelihatan, Jat. Mobilnya. Aduh, 2003 belum ada kali ya teknologinya. Iya, ya. 2000 kecil kan. Kan kalau dulu kan kalau nonton film-film FBI kan kadang-kadang suka bisa di zoom berkali-kali gitu kan. Ntar digambar lagi, digambar. Dulu belum ada Canva yang bisa nge-upscale. Makanya di tahun itu polisi nggak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi ada seorang detektif cewek yang nanganin kasus ini. Namanya Heather Randall. Nyundul dia bagaimana? Tadi Heather katanya namanya. Heather. Katanya Heather tadi namanya. Kok Heather jadinya? Gak bisa karena dia Messi. Suka nyundul orang. Dia gak bisa nyundul Messi dia. Suka nyundul orang. Messi gak suka nyundul, orang Messi pendek. Iya, dia gak bisa nyundul maksudnya tadi. Dia itu tetap berusaha nyari cara. Dia sebarin poster, naik helikopter. Bahkan di helikopter itu ada speaker, Zat, buat manggil-manggil nama si Janet itu. Tapi ya tetap gak ada hasil. Karena sebenarnya si penculiknya juga nonton beritanya, apa bahkan ngedengerin speakernya itu manggil-manggil Janet. Cuma kan ya mau ngapain. Janet ini posisinya dikurung di kamar mandi di lantai 2. Terus setiap kali penculiknya pergi, dia tuh dikurung dan diborgol di tiang shower. Nah dari sini Janet tuh mulai ingat pelajaran-pelajaran dari seri CSI yang dia tonton. Oh ya, Crime Scene Investigation terkenal tuh TV series. Kalau mau pelaku yang ketangkep, ya harus ada buktinya. Di hari kedua, dia mulai pura-pura ramah Syat ke penculiknya. Basa-basi sama si pelaku. Ini main psikis ya ini kan. Main games ya. Main game. Ya tujuannya biar dapat kepercayaan dari si pelaku. Membuat pelaku lengah gitu ya. Dia sempet tuh pura-pura haus ya kan. Ini bawaannya malah cat time itu maksudnya. Enggak. Apa ini haus? Terus penculiknya ngambilin air. Oke. Kan ke bawah. Saat itu dia iseng ngeraba borgolnya itu, Zat. Dan dia itu sadar kalau borgolnya itu ternyata bisa dibuka tanpa kunci. Jadi kayak borgol training gitu lah kalau di polisi ya. Yang bisa dibuka pakai kawat atau gimana? Enggak, kayak ada bisa digeser gitu, digeser-geser tuh dia kebuka. Nonton si SI apa Harry Houdini apa gimana? Apa pesulap bertopeng itu kan ngasih tahu Harry Houdini tidak sehebat yang kamu pikirkan. Begini cara membuka borgol. Pertama. Iya. Ini dia pelakunya pakai borgol latihan lah. Oh gitu. Iya. Terus dia buka, habis itu dia buru-buru nyari barang bukti gitu, Zat. Ya kan yang buat dipakai lah. Kayak jam tangan pelaku, mainan tanah liat, bahkan pakaian dalam dari pelakunya untuk bukti DNA ya. DNA. Semua itu dia sembunyiin di bawah tempat tidur. Nah ini bagian paling keren juga nih. Di hari ketiga pelaku itu nyuruh si Janet tuh pesan pizza. Bodohnya dia kasih HP dan
alamat rumahnya sendiri. Dari situ Janet ngapalin alamat lengkapnya yang disebut juga sama si operator pizzanya itu. Udah tuh pas pizzanya datang, dia akhirnya sembunyiin barang-barang bukti yang dikumpulin di kotak pizza dan ditaruh di bawah tempat tidurnya. Bau juga di tempat tidur ya berarti. Segala kotak pizza, celana dalam apa di bawah bantal ya. Dan di hari keempat, Chat, ternyata pelaku itu emang pengen ngelepas si Janet. Jadi udah mulai takut juga nih ya, parno kan. Begitu dilepas di sebuah toko, si Janet tuh langsung lari nyari telepon dia itu. Dan untungnya si kasir dari tokonya itu ngeh kalau itu tuh anak yang lagi hilang nih. Ya kan ramai di berita tuh. Langsung lah polisi datang. Begitu sampai si Janet bilang ke polisinya kalau dia itu punya bukti identitas si pelaku, sekaligus ngasih alamat lengkapnya sih. Oh, pelakunya ngira dia mah gak bakal tahu alamat saya di mana gitu. Jadi ya. dia itu cuma diancam doang, lu jangan kasih tau siapa-siapa lu. Kalau nggak gue cari nih keluarga lu. Polisi akhirnya konfirmasi alamat itu lewat toko pizzanya Jet, dan langsung kirim tim SWAT datang gerbek rumahnya. Nah sesuai omongan si Janet, mereka itu nemu semua barang buktinya di bawah tempat tidur dalam kotak pizzanya. Oh, jadi maksudnya dia tuh naruh barang bukti di dalam situ tuh buat ngasih tau polisi ya? Iya, buat nih kalau lu nggak percaya, di bawah bantalnya dia ada kotak pizza, ada ini gitu. Itu dia. Pas diketemuin polisi, oh iya benar ada. Berarti anak itu benar ngomongnya gitu ya? Betul. Oh iya. Setelah itu walaupun dia udah bebas gitu ya si Janet ya, tapi dia tetap trauma ya. Oh pasti. Jadi selama 6 tahun dia itu gak bisa keluar rumah. Tapi sekarang Janet tuh kan udah gede kan. Dia ambil kuliah di bidang penegakan hukum. Pengen jadi detektif kayak seri CSI yang dia tonton sih. Soalnya kalau di luar negeri detektif keren-keren ya, pakai jas apa ya kan? Keren. Kan selalu pakai jas kan? Iya. Emang kenapa di sini emang gak keren sih? Ya keren juga, tapi dengan caranya sendiri maksudnya. Oke. Iya, kalau sana kan karena udara dingin. Jadi kemana-mana pakai jas mulu bisa. Yang panjang gitu ya. Iyalah, kalau sini bagaimana? Panas lah. Panas lah. Pakai jas begitu. Dan mungkin ya gajinya cukup juga kali di sono ya. Jadi banyak yang ini yang mau juga gitu loh. Yang walaupun tidak kaya tapi cukup gajinya. Iya. Jadi detektif di sono gitu ya. Kerja sama polisi apa segala macam juga kan. Ya memang di kepolisian lah pasti. Oh iya di sana sih bekerja sama. Oh ini detektif gimana? yang bukan yang swasta ya. Bukan yang swasta dong kan kalau begitu. Iya. Keren. Itu di atasnya polisi kan, kalau di kantor polisi di US ya gue taunya ya. Kalau di sini gue kurang tahu ya kan. Hebat juga ya anak kecil ini, berarti dia bisa, maksudnya dia bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu ya. Jalan banget logikanya gila ya. Iya, hebat juga gara-gara suka nonton series gitu ya. Tapi emang sih kalau lu suka nonton series begitu, which is gue juga suka juga sih nonton series detektif, apa thriller apa segala macam. Kadang-kadang kita dapat ide-ide atau solusi-solusi juga tuh dalam masalah-masalah pelik gitu. Tapi kan nanti biasa nggak fokus nontonnya biasanya. Oh, fokus sekali lah. Biasa kayak malah ditontonin sama TV-nya biasanya loh. Enggak lah. Bukan ente yang nonton TV kan? Enggak loh, itu romantic komedi biasanya kalau itu komedi romance. Enggak, saya sangat fokus sekali. Justru film-film thriller gitu-gitu lebih enak nonton sendiri kalau gue. Karena biar fokus sih. Kalau nggak pasti diganggu-ganggu lah, maksud gue ya kan, orang nawarin popcorn lah apa ya kan. Saya kan mau fokus nih. Kalau nggak misalnya orang gitu nanya, tadi sampai mana sih? Hilang semua. Usah yang begitu-begitu. Jadi nonton sendiri aja. Itu kadang-kadang kita menemukan insight-insight atau solusi-solusi juga kadang-kadang. Tapi mostly tentang apa yang terjadi di luar sih, di Amerika, di mana. Oke, kalau gitu mendingan sekarang kita langsung aja masuk ke segmen baca komen. Let's go. Oke, komen pertama ini dari @MrSleazy999XX. Bang Rishad makin hari makin mirip sama Zayn Malik. Yang bener aja lo. Bener aja lu. Emang bener ini komennya begitu. Kalau ngata-ngatain orang sih, ini penonton kita loh, harus dihormati ya kan. Enggak, maksudnya ente masih bawain ini lagi. Hah? Ente masih bawain lagi. Maksudnya bawain lagi apaan? Ngasih komen-komen kayak gini. Ya gue bacanya yang ini kan. Iya kan, kebetulan. Terima kasih banyak ya buat Mr. Sleazy 99XX. Thank you so much ya. Itu kan second account ente itu. Hah? Enggak lah, bukan lah. Namanya ribet banget. Sleazy 999XX ya kan. Thank you so much. Terima kasih. Komen selanjutnya dari @ma.alamsyah. Oke. Theme song Harry Potter emang semagis itu ya. Sampai sekarang belum ada yang bisa ngalahin menurut gue. Sampai channel ini pakai terus ini. No, ya kan. Keren. Ya. Emang kita emang suka ya, dan kita merasa cocok juga ya kan sama, karena saya juga dulu saya suka nonton Harry Potter juga. Oh, ntar ada yang baru lagi nih kan Harry Potter malah. Ada yang baru lagi ya? Ada, Pak. Oh iya. Dibikin baru lagi. Aktornya beda. Oh iya, tapi tentang Harry Potter tapi aktornya lain gitu ya maksudnya ya, di remake lagi ya. Oh iya. Kayak gue sempat lihat juga itu. Posternya ya. Gue sempat lihat tuh beritanya juga waktu itu gitu ya. Udah gak sabar ya nungguin berarti ya Harry Potter yang baru, karena kita memang fans Harry Potter juga gitu ya. Terima kasih Alamsyah. Mantap. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen karena itu ada respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.